Semakin mendekati 11 Februari 2017, seruan untuk menjaga ketenangan masa tenang Pilkada serentak terus bermunculan. Seperti yang disuarakan oleh PP Muhammadiyah. Lalu bagaimana peran PP Muhammadiyah dalam menenangkan masyarakat di saat suhu sosial politik meningkat jelang hari H Pilkada serentak? Kita berbincang dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seruan dari Muhammadiyah untuk tidak ada pengerahan massa saat 11 Februari. Tapi tadi juga kan sudah ada pernyataan dari Menko Polhukam bersama perwakilan FPI juga GNPF bahwa ada aksi tapi hanya di Istiqlal. Nah, ini sudah dianggap cukup atau seperti apa Muhammadiyah melihatnya? Kalau di Istiqlal itu menurut saya tidak aksi namanya. Kalau di Istiqlal itu ya harusnya di masjid itu ya berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah supaya doa-doa kita dikabulkan. Jadi kalau sampai di Istiqlal kemudian isinya itu orasi, agitasi politik, itu malah tidak tepat. Sehingga menurut saya dalam situasi seperti sekarang ini memang kita bersama-sama harus senantiasa membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa Indonesia ini harus kita ciptakan sebagai negara yang aman, negara yang nyaman, rumah bagi semuanya. Dan cara kita menjaga itu ya adalah dengan cara kita melakukan sikap-sikap, perilaku, pernyataan yang tidak memancing permusuhan, tidak memancing kebencian, dan kita inginlah semua berjalan dengan baik, terutama kalau kita lihat perhelatan yang memang sudah sangat dekat, pilkada serentak di 6 provinsi dan sekian ratus kabupaten kota itu kan sebenarnya juga sebuah event nasional yang harus kita sukseskan bersama-sama. Ya, kalau tadi rencana dari GNPF juga dari FPI untuk tetap ada berkumpul bersama tapi di Istiqlal, apa yang harus diperhatikan? Apakah kontennya kah atau seperti apa PP Muhammadiyah melihatnya? Ya tentu kalau di masjid sekali lagi ya kita berdoa, zikir, memohon kepada Allah. Kalau sampai di masjid ada orasi-orasi politik, itu menurut saya tidak pada tempatnya. Kalau orasi politik itu gedung DPR, nah itu tempat kita orasi politik. Atau di mimbar-mimbar kampanye, itu tempat orasi politik. Kalau di masjid ya kita fungsikan masjid itu sebagai sarana ibadah, sarana kita membangun akhlak, kemudian sarana kita membangun kerukunan umat, itu kan. Sehingga kalau toh nanti ada sebagian masyarakat, khususnya mereka yang beragama Islam untuk melakukan kegiatan di Masjid Istiqlal itu ya saya kira kita semuanya memahami bahwa fungsi masjid itu adalah tempat untuk kita beribadah, tempat kita bertakarub kepada Allah, tempat kita membangun kerukunan, persatuan, dan menghimbau masyarakat untuk senantiasa menciptakan kemaslahatan bagi semua. Saat PP Muhammadiyah bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membahas hal ini, apa yang dilihat soal adanya rencana untuk menggerakkan massa kita katakan pada 11 Februari juga bahkan pada hari H Pilkada yang sempat beredar beberapa waktu lalu Pak Muti? Dalam pertemuan dengan PP Muhammadiyah di kantor Wapres itu ada 3 hal penting yang disampaikan beliau. Yang pertama memang eskalasi politik nasional ini memang akan terus meningkat karena sekarang ada pilkada serentak yang sudah serasa pilpres ini. Pilkada rasa pilpres ya di DKI ini. Pilkada rasa pilpres itu. Kemudian 2018 juga akan ada pilkada serentak lagi. Dan 2019 itu adalah pilpres dan pemilihan anggota DPR, DPRD dan juga DPRD tingkat 2. Nah ini memang eskalasi politik ini akan terus meningkat, suhu politik ini akan terus memanas. Karena itu maka memang kita harus membangun sebuah kesadaran bersama agar semua proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Ingat bahwa demokrasi ini instrumen bukan tujuan dan pilkada itu adalah sarana untuk kita memilih pemimpin yang terbaik yang bisa membawa kemajuan bagi masyarakat setempat dan kemajuan masyarakat di daerah itu pada dasarnya secara kolektif akan membawa kemajuan bangsa secara keseluruhan. Yang kedua, Wakil Presiden menyampaikan dalam pertemuan itu bahwa sekarang ini kan kita juga perlu untuk terus bersama-sama meningkatkan peran umat Islam. Peran umat Islam sebagai kekuatan terbesar bangsa Indonesia ini hendaknya menjadi kekuatan yang mempersatukan.
kekuatan di mana energi umat ini disalurkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, bukan untuk hal yang kontraproduktif dan hal yang konfrontatif. Ini sangat penting agar energi umat ini memang bisa disalurkan untuk misalnya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Nah yang terakhir tentu berkaitan dengan himbauan agar Muhammadiyah senantiasa berperan, karena memang waktu pertemuan itu kita meminta Pak Wakil Presiden untuk dapat menutup sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon, dan kita rencanakan pada kesempatan itu juga akan meluncurkan klinik apung Muhammadiyah yang bisa melayani masyarakat di daerah-daerah kepulauan di Indonesia. Kalau kita melihat tadi dari imbauan-imbauan itu melihat eskalasi politik yang pasti akan terus meningkat sampai nanti bahkan Betul, 2019, Friska, Pak Muti. Ya. Apa sebenarnya yang patut diwaspadai oleh masyarakat? Karena kan seringkali hasutan ini tidak hanya lewat antar orang per orang, tapi juga media sosial ataupun berita-berita hoax, kita katakan. Iya, tentu yang pertama adalah sikap kritis ya. Sikap kritis bahwa tidak semua informasi yang kita terima, terutama dari sumber yang tidak jelas, sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya, atau bahasa kerennya sekarang itu media abal-abal, gitu. Media abal-abal yang memberikan informasi yang hoax, itu memang kita harus kritis terhadap hal itu dan jangan asal kita itu share. Ini penting agar kalau dulu kan penyebaran fitnah itu melalui mulut ya, dari lisan. Sekarang kan melalui jempol. Sehingga ada istilah dulu itu hoax itu menyebar from the tongue. Sekarang hoax menyebar from the thumb. Jadi jempolmu harimaumu kalau sekarang ya. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Jadi kita harus bersikap kritis. Ini benar apa tidak, sumbernya terpercaya atau tidak, check and recheck. Tentu ini sangat penting. Nah yang kedua tentu kita berusaha untuk kalau toh kita share yang baik. Kita share yang bermanfaat bagi orang lain, yang mencerahkan, yang ya mendatangkan ketenangan gitu. Karena itu kan kalau sama-sama kita nge-share keluar biaya kan lebih baik untuk hal yang mendapat pahala daripada yang mendapatkan dosa. Ini kan penting ya, ini sebuah sikap yang kita sebut dengan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, kalau ada hal yang sifatnya itu konfrontatif, jangan kita ikut salah satu kubu. Quran mengajarkan kepada kita, kalau ada dua kelompok yang berseteru, maka kamu tampil sebagai pendamai. Jangan justru kamu tampil ngeblok salah satu yang kemudian perseteruan ini mengarah kepada kekerasan, perpecahan yang itu saya kira sesuatu tidak kita inginkan. Pak Muti tentu di pimpinan pusat Muhammadiyah banyak berbincang sampai ke tingkat ranting. Apa masalah yang paling harus diwaspadai di tingkat terkecil masyarakat jelang pilkada ini, dan tentu ini bisa jadi kewaspadaan kita semua? Ada sebuah realitas yang memang perlu menjadi catatan teman-teman media ya. Jadi seakan-akan pilkada ini hanya Jakarta. Jadi dominasi pemberitaan Pilgub Jakarta dengan segala isu yang menyertainya, itu terus terang saja di masyarakat saya rasakan sebagai sesuatu yang sudah sangat jenuh. Masyarakat sesungguhnya terutama yang bukan tinggal di Jakarta, itu kan nothing to do dengan yang terjadi di Jakarta. Bahkan saya sempat ketemu dengan salah seorang kandidat di provinsi terdekat dengan Jakarta. Dia mengeluh, ini kami juga mau pilkada tapi nggak ada berita sama sekali, ini misalnya begitu. Tapi mungkin stabilitas keamanan ini yang patut jadi kewaspadaan. Itu yang kemudian menjadi catatan, sehingga jangan sampai kemudian political heat ya, kepanasan politik di Jakarta ini jangan kemudian berimbas ke daerah. Karena kalau misalnya sampai 6 pilkada di 6 provinsi itu tidak berjalan dengan baik, kan ada di Aceh, ada di Banten, Jakarta, Gorontalo, kemudian beberapa tempat yang lain, kemudian di daerah tingkat 2. Sekarang kan sudah kondusif ya. Alhamdulillah Mbak Friska, sekarang ini pengamatan saya secara nasional, kampanye pilkada ini damai semuanya. Dan tentu kita harapkan bersama nanti sampai 15 Februari. Dan yang penting tentu saya pertama memberikan apresiasi kepada teman-teman KPU dan Bawaslu yang sudah sukses mengawal proses ini sampai pada kampanye yang terakhir, semuanya berjalan dengan damai, masyarakat bisa menilai program secara produktif. Dan yang kedua juga apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi mengikuti proses-proses itu sebagai bagian dari mereka mencari pemimpin yang terbaik. Ya, betul, Pak Muti. Mereka menganalisis program,
kemudian nanti Ya. menentukan pilihan secara objektif pada waktunya. Oke Pak Muti, kita sama-sama harapkan semua peran dari semua elemen masyarakat bisa menjaga Tentu tenangnya isu. peran Betul. media yang Ya. tidak kalah penting. Betul. Terima kasih banyak Pak Muti Ya. Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sudah bergabung Terima kasih Mbak Friska. di Kompas Terima Petang. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.